Sudah 6 bulan ini kami sudah menolak perempuan hamil yang ingin dibantu, ditolong di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Sudah ada 367 orang. 367 orang itu dari seluruh Indonesia terpaksa datang ke sini. Sudah menghubungi kami, ada yang sudah datang, ada yang membawa bayi, tapi karena kami belajar untuk taat kepada aturan dari pemerintah, ya kami terpaksa tidak bisa menolong. Kami pulangkan, yang sudah terlanjur datang, yang mau datang, ya kami stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pada tanggal 16 Januari ini kita teman-teman kami kabarkan hal yang terbaru dari Jateng Post TV, yaitu tentang kondisi Panti Asuhan Manarul Mabrur di Pudak Payung Semarang, ya. Miliknya Pak Rois Bawono Hadi, yang selama ini sudah kita sampaikan, informasikan kepada teman-teman tentang panti inilah. Kami ini kurang lebih sudah 4 bulan teman-teman tidak berkunjung ke panti inilah. Sore ini datang ke sini, kami ingin tahu tentang perkembangan terbaru dari panti ini. Pak Rois, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rois? Oke Pak Rois, kami dapat kabar dari luar itu katanya ya Panti Manarul Mabrur ini sama pemerintah atau dalam hal ini Dinsos tidak boleh lagi menerima bayi atau ibu-ibu hamil di sini. Betulkah Pak Rois, dan itu kenapa dan bagaimana ceritanya itu? Iya, Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Benar sekali informasi itu. Ketika kami ingin mengurus SIOP, karena dulu Manarul Mabrur ini kan pesantren, pondok pesantren. Jadi payungnya Kemenak. Kemudian setelah dilimpahkan ke kami coba alihkan menjadi panti asuhan. Kemudian payungnya harus ke dinas sosial. Kemudian saya ingin mendapatkan surat izin operasionalnya, karena kalau panti yang lama, panti kami, yayasan kami itu SIOP-nya sudah lengkap, surat-surat legalitasnya sudah lengkap. Tapi karena ini lembaga baru, yayasan baru yang dilimpahkan ke kami, kemudian kami urusi SIOP-nya. Kemudian setelah kami lengkapi persyaratannya, disidak ternyata terlalu banyak bayi yang ditampung di sini, sementara perawatnya, pengasuhnya menurut standar dinas sosial katanya tidak memadai. Makanya kemudian di stop dulu untuk sementara. Kemudian sudah 6 bulan ini kami sudah menolak perempuan hamil yang ingin dibantu, ditolong di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Sudah ada 367 orang. 367 orang itu dari seluruh Indonesia terpaksa datang ke sini. Sudah menghubungi kami, ada yang sudah datang, ada yang membawa bayi, tapi karena kami belajar untuk taat kepada aturan dari pemerintah, ya kami terpaksa tidak bisa menolong. Kami pulangkan, yang sudah terlanjur datang, yang mau datang, ya kami stop. Kami stop karena kami ingin menjadi warga yang baik dan mentaati aturan-aturan yang ada. Jadi sudah terlalu banyak. Nah, setiap hari itu
yang menghubungi kami selalu ada 4, 5, 6 setiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai hari ini. Dengan alasan apapun kami juga belum bisa memenuhi harapan-harapan mereka, karena kami juga terbatas. Kami ingin memperbaiki dulu kelayakan di sini sesuai dengan arahan-arahan dari pemerintah, dari Dinsos dalam hal ini. Oke Pak Rais, menurut Dinsos itu apa yang salah dari panti ini? Panti ini kan mulia sekali Pak, menolong orang, kemudian ada orang susah bingung karena maaf ya, hamil di luar nikah itu orang bilang salah ya secara norma agama. Tetapi kan ketika dia hamil lalu bayi mau keluar, itu kan misalnya dia ditolak oleh keluarga, bahkan mungkin pacarnya maaf tidak tanggung jawab, itu kan dia butuh orang yang mau menolong Pak untuk melahirkan Pak. Kalau tidak biasanya melahirkan seadanya, bayi ada yang dibunuh, ada yang dibuang lah. Kalau tidak boleh lagi terus gimana itu Pak? Saya berprasangka baik saja Mas, bahwa pemerintah pasti dalam hal ini Dinas Sosial pasti ya sangat memperhatikan kami, kelayakan kami. Menurut pertama alasannya karena memang terlalu banyak, pengasuhnya terlalu sedikit. Hari ini alhamdulillah pengasuhnya sudah cukup, satu pengasuh itu merawat 3 bayi. Kalau kemarin satu pengasuh bisa merawat sampai 5 bayi. Jadi memang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, ini mungkin persepsi, asumsi dari orang-orang, dikhawatirkan Panti Manarul ini tempat pembuangan anak manusia yang di luar nikah. Itu asumsi mereka, persepsi mereka. Makanya untuk sementara tidak diizinkan untuk menampung mereka ya, karena ada sebagian masyarakat, mungkin di bagian saudara-saudara kita memberi kesempatan panti ini untuk orang-orang yang salah pergaulan kemudian ditampung di sini. Meskipun sebetulnya konteksnya adalah menolong ini murni kemanusiaan ya, tidak melihat yang lain ya. Iya Mas, saya pernah diceritani oleh guru agama saya bahwa menolong anak anjing saja dikasih minum oleh pelacurnya masuk surga. Masa menolong anak manusia kemudian masuk neraka? Dan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kalau memang menolong itu adalah sebuah kesalahan, ya biar saja saya yang akan menanggung kesalahan itu. Jadi ya karena kami juga ingin menjadi warga yang taat, warga negara yang taat, ya kami ikuti saja. Ketika nanti dirasa layak dalam perawatan dan pengasuhannya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga bisa menolong lebih banyak lagi orang-orang yang susah di negeri ini. Apapun bentuk masalahnya, kita coba carikan solusi sebisanya. Sampai hari ini masih banyak yang berdatangan ke sini langsung. Kemudian kita carikan solusi sebisanya. Ada yang kalau memang mau dirawat tidak di sini, ya kita carikan saudara-saudara kita yang punya panti asuhan juga. Kalau enggak, ya kalau memang mau diadopsikan, ya kita ketemukan dengan adopternya, biar rundingan sendiri. Kalau memang mau sidang, ya silakan sidang. Kalau mau kekeluargaan, ya monggo. Sepertinya itu untuk bayi baru? Iya, untuk orang-orang yang baru datang, kemudian dia sudah menemukan jalan buntu, tidak ada solusi dalam penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, ya sudah, kita coba carikan solusinya. Mau diadopsikan silakan, nanti kita ketemukan dengan orang-orang yang selama ini mungkin pesan dan berharap bisa adopsi bayi di sini ya. Biasanya seperti itu. Selama ini di sini kan nggak bisa. Tidak bisa karena semua orang titip di sini. Ini ada orang tuanya. Ada orang tuanya dan siap mengambil kembali. Banyak Pak yang pengen adopsi Pak selama ini. Alhamdulillah, kalau menurut catatan saya selama kami menampung bayi-bayi ini sudah ada yang antri ini sudah 67 orang lebih. Pengen adopsi bayi. Pengen adopsi bayi. Nah, cuman bayinya yang tidak ada karena ya? Semuanya dititipkan. Semuanya dititipkan. Ya, betul. Oke, jadi gini Pak Rais, memang saya juga beberapa kali mengunjungi panti khusus untuk bayi ya di Jawa Tengah ini, milik pemerintah ya. Wilosotomo yang di Salatiga itu secara resmi kan memang pemerintah memberi wadah itu untuk adopsi dan menerima atau menampung bayi-bayi yang terlantar katakanlah ya.
Tetapi setahu saya di sana itu Pak, dengan kapasitas milik provinsi itu cuman mampu sekitar 15-30 bayi. Tempatnya itu untuk mengelola Pak. Sementara kalau melihat kasusnya yang ada di Panti Manarul Mabrur, yang panti swasta ini, yang butuh pertolongan tuh ratusan orang itu tadi ya. Iya Mas, saya tidak tahu kenapa masyarakat itu justru lebih percaya kepada kami untuk menyelesaikan masalahnya daripada ke panti milik pemerintah. Saya tidak tahu juga kalau memang dananya lebih melimpah, milik dinas sosial, milik pemerintah, itu seharusnya masyarakat itu berduyun-duyun ketika ada masalah, kan solusinya di sana. Ada budgetnya Pak, ada dananya sebetulnya. Ada dananya. Sementara kami berjuang sendiri. Sejak awal kami memang belajar untuk mandiri sebisanya, tanpa mencari sumbangan, tanpa mencari donatur, tanpa minta subsidi dari pemerintah, karena kami ingin mengajari anak-anak bahwa hidup itu adalah perjuangan. Atau mungkin kalau hari-hari ini masih terus ada orang berdatangan di sini minta tolong untuk melahirkan, disarankan untuk pergi ke Dinsos mungkin? Enggak, Mas. Sementara kalau memang anaknya mau dikasihkan, boleh diadopsikan. Sebelum lahir anaknya ini sudah kami ketemukan dengan adopternya, biar mereka berunding sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai terkesan bahwa kami menyerahkan bayi dari panti asuhan kemudian ada transaksi manusia di sana. Jadi nanti salah persepsinya orang akan berbeda. Dikiranya saya mendapat apa-apa nanti. Jadi biarkan mereka berunding sendiri, kita ketemukan dalam usia kandungan biasanya 7-8 bulan, kemudian perundingan sendiri mau di luar panti sini. Iya. Di luar panti sini. Biasanya ketemunya di sini, kemudian sudah silakan mau pergi, mau dibawa adopternya silakan kemana saja. Iya, kami tidak ikut-ikut sudah. Kami cuma mempertemukan. Dinsos dalam hal ini Kota Semarang tidak, misalnya Pak Rois kalau ada yang begitu serahkan ke kami saja enggak ya? Sementara kemarin kita coba untuk berunding, mohon saran. Kondisinya seperti ini sekarang, karena kami mendengar ada beberapa peristiwa bayi yang ditemukan, ada yang di Gunung Pati, ada di PSP, ada di mana-mana itu. Saya cuma mendengar, karena memang kalau tempat penampungan ini sudah ditutup, berarti memang sampah-sampah manusia itu harus berserakan di mana-mana. Ada yang dibuang ya? Ada dibuang. Belakangan kan sudah banyak berita banyak berita yang dibuang. Ada yang sampai kemarin diproses hukum di Polrestabes kan? Nah itu. Orang tuanya akhirnya ketemu. Akibatnya memang akibat dari ketika kami tidak berbuat. Ada orang lagi yang mau peduli dan tidak boleh menolong orang yang butuh pertolongan itu ya. Karena dianggap melanggar aturan ya Pak ya. Meskipun secara kemanusiaan sebetulnya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan Mas. Ya mohon maaf untuk saudara-saudara. Dan setiap hari masih ada yang datang, selalu kami carikan solusi. Kami coba untuk membantu mereka sebisanya. Cuma karena kami sudah tidak diizinkan untuk menambah lagi, maka tidak mungkin menambah. Seandainya ada ibu hamil yang ke sini dalam kondisi yang sudah mepet kelahirannya, sudah tetap kita tampung beberapa minggu, kemudian kita coba lahirkan, kemudian kita pertemukan dengan segera dengan adopternya, dengan orang-orang yang atau kalau tidak ya kita carikan solusi lain. Oke Pak Rois, dengan kondisi tidak boleh lagi menerima bayi atau ibu-ibu yang mau melahirkan di sini, saat ini sampai ke depan kira-kira Panti Manarul Mabrur mengurus apa nih kalau kita coba besarkan dulu anak-anak yang ada. Oh, yang selama ini sudah ada di sini? Kita coba besarkan. Ada berapa? Total hari ini yang menghuni panti tinggal 78 orang. Kemarin sempat 86, kemudian ada yang sudah baru kelas 2 SD, dia ingin tinggal bersama keluarganya di kampung, ya sudah kita bawakan. Ada yang baru semester 5 kemarin ingin sekolah sendiri, ingin kuliah sendiri, melanjutkan kuliah sendiri karena dia sudah nyambi kerja. Ya sudah, monggo saja kita ikut saja. Sekarang tinggal 78. Kita coba balita. Iya. Balita, remaja, dewasa. Jadi anak-anak yang kemarin yang sudah terlanjur lahir di sini 37, itu itu kita coba dibesarkan ya. Dibesarkan. Karena titipan orang tuanya juga ya. Sampai orang tuanya mengambil lagi. Kemudian nanti ketika baby sisternya alhamdulillah sudah ada 10 lebih. Kemudian mereka sudah mulai ada sertifikasi, ada pembelajaran, pelatihan menjadi baby sister. Kemudian ada petugas kesehatan, ada dari saudara-saudara kita yang peduli kepada kita, kemudian dia menetap di sini. Relawan-relawan ya? Relawan, ada yang bidan, kemudian ada perawat rumah sakit, kemudian memberatkan kita untuk
dibantu dari hal kesehatannya. Membantu merawat membesarkan anak-anak yang sudah ada di sini ya. Meskipun tidak lagi menerima bayi ya. Insya Allah nanti ketika anak-anak ini sudah bisa mandiri semua usia 4-5 tahun ya kita otomatis akan kembali menolong mereka-mereka. Kemudian kemarin dari dinas minta pembaharuan dari akte pendiriannya karena di sana cuma ada panti asuhan, panti Wreda, kemudian tidak ada kalimat menampung ibu hamil dan bayi. Selama ini? Selama ini. Yayasan Manarul ini ya? Iya. Nah, kalau yang ke depan nanti diperbarui? Iya, itu sudah kita perbaiki. Ada menerima ibu hamil sama bayi. Kalau itu nanti misalnya dapat izin, berarti ke depan boleh dong menolong lagi ibu hamil dan di sini. Kemudian pasti nanti akan dipantau kelayaannya oleh dinas, kemudian bagaimana standar pengasuhan. Ikutilah ya. Iya, kita akan ikuti. Yang penting boleh dulu ke depannya ya, karena itu apa namanya banyak orang yang butuh pertolongan itu. Butuh pertolongan dan alhamdulillah sudah 5 bulan ini kami sudah menolak 367 orang. Gila, yang mau datang ke sini selama 6 bulan. 6 bulan. Dan setiap hari selalu ada saja. Masih saja juga. Karena informasi ini sudah terlanjur viral ya di dunia sosial media. Jadi ya kami juga tidak bisa bagaimana dilema antara prihatin dan ya. Kami juga tetap carikan solusi sebisanya kalau dia memang sudah terlanjur datang ke sini. Oke, kemudian dari sisi tenaga pengasuh Pak, ya meskipun saat ini stop ya, tetapi dalam perkembangannya tenaga pengasuh di sini atau relawan itu malah semakin banyak ya? Semakin banyak, semakin banyak mereka. Pada datang ke sini sendiri? Pada datang, kemudian biasanya dia yang sudah punya anak, dia bermasalah dengan rumah tangganya, dia punya anak usia 2 tahun ke atas atau 3 tahun, itu kemudian ingin menitipkan. Ketika di sini dilihat pengasuhnya kok kurang, kemudian beliau mendaftarkan diri, Pak, bagaimana kalau saya sama anak saya menetap di sini? Ya, biasanya begitu. Ya. Jadi sekalian sama orang tuanya tinggal di sini, ikut membantu. Ikut membantu. Ada yang bagian juru masak, ada yang kalau masakannya cocok ya sudah juru masak. Ada laki-laki malah dari Bengkulu, anaknya kemudian umur 2 tahun, kemudian dia mau mengabdi di sini. Saya jadikan seksi perlengkapan. Jadi sarana dan prasarana. Kalau ada barang-barang yang tidak layak ya dipantaskan saja. Sebetulnya semakin ke sini fasilitas kemudian tenaga itu malah semakin banyak dan semakin lengkap ya. Semakin lengkap. Semakin memenuhi standar yang dibutuhkan dinas sosial ke depannya sebetulnya ya. Ada tenaga medis juga, relawan ya. Ada ruang kesehatan juga untuk umum. Oke, saya tanya dari sisi fasilitas bangunan Pak, apa aja di sini yang disiapkan? Alhamdulillah kita sudah mulai memfasilitasi ruang bayi terutama yang layak sesuai standar. Bangunan kesehatan. Baru ini berarti bangunan baru. Kemudian ada ruang kesehatan. Nanti ini rencananya memang mohon minta diresmikan oleh dinas terkait. Kemudian ya untuk lingkungan juga. Bukan hanya untuk panti, tapi untuk masyarakat sekitar. Iya, klinik. Di dalam panti ya. Iya, makanya kita akan bekerja sama dengan Puskesmas, dengan dinas-dinas terkait lah nanti di sana. Kemudian ada, alhamdulillah sudah kita lengkapi dengan fasilitas kamar-kamar untuk baby sisternya. Kalau kemarin itu baby sister kumpul dengan bayi-bayinya sampai tidurnya tidak ada privasinya. Alhamdulillah kita sudah mulai bisa bikin kamar-kamar untuk tenaga-tenaga relawannya di sini. Jadi fasilitas bangunan, kamar, gedung semuanya sudah bertambah ya? Bertambah terus Mas, dan akan selalu bertambah. Karena anak-anak juga butuh kelengkapan. Betul. Kalau misalnya di luar itu di sini anak-anak yang sudah dewasa itu diberi bekali apa aja Pak supaya nanti gede itu keluar menjadi orang yang siap hidup di masyarakat. Alhamdulillah Mas, kami sejak awal memang ingin menjadikan anak-anak ini menjadi manusia-manusia yang mandiri, manusia yang bisa hidup dengan dirinya sendiri, hidup dimanapun, bersama siapapun, tanpa apapun. Mereka harus menjadi orang-orang hebat yang bisa tangguh menghadapi kehidupan ini, karena kehidupan ini kan sangat berat sekali Mas. Tidak bisa mengharap belas kasihan, maka
kepada saudara-saudara yang datang peduli kepada kami selalu sampaikan, jangan belas kasihani kami, tapi dukung program kami agar mereka besok menjadi orang-orang yang bahagia seperti orang-orang saudara-saudara yang di luar sana. Mereka juga harus mandiri, mereka harus juga sukses dalam meraih kehidupannya. Oke. Kemudian saya bekali banyak keterampilan, kemudian banyak usaha yang sudah mulai dirintis oleh anak-anak. Ini sudah mulai ada pom mini, mulai ada pulsa, mulai ada kuliner, mulai ada apapun yang anak-anak bisa, ya kita di dalam pondok ada pom mini ya, ada pom mini. Menjual BBM Iya, ya, untuk pondok dan mungkin juga orang luar ya. Pengunjung kan pasti ketika melihat di sini ada usaha, mereka akan antusias untuk membantu dengan cara membeli. Betul. Dengan cara membeli. Tidak mengasihani kami, tapi mereka inilah produk kami, inilah usaha kami. Mereka akan mendukung dengan cara membeli. Walaupun mungkin bensinnya masih ada, pasti dia akan mengisi. Kemudian pulsa, walaupun masih ada pulsa listrik, kemudian tempatan transfer, pulsa HP, kemudian kuota. Mereka itu ya melihat kesungguhan kami untuk mandiri pasti. Oke, jadi sebetulnya memang sekali lagi kalau mau ngomong masalah Panti Manarul Mabrur ini tidak sekedar dikenal sebagai panti yang menolong bayi ya, tetapi anak-anak yang sudah ada di sini yang mungkin sudah menginjak dewasa pun di sini dibekali apa yang namanya keterampilan ya. Ada keterampilan jualan, ada keterampilan membuat produk sabun dan segala macam ya, bahkan sekarang tambah ada pom mini, kemudian ada jualan juga ya, kita lihat itu. Dan nanti intinya semuanya itu adalah ikhtiar panti ini untuk membekali anak-anak kalau nanti keluar dari panti. Iya. Mereka biar bisa mandiri, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita bekali secara spiritual juga, menolong orang-orang. Prinsipnya bagaimana membangun kemanfaatan bersama di negeri ini. Jangan sampai generasi berikutnya ini menjadi beban dan masalah bagi kehidupan negara ini, tapi menjadi solusi dari kehidupan bermasyarakat. Panti yang benar itu adalah panti yang membantu masyarakat maupun negara ya, bukan panti yang membebani ya sebetulnya. Membebani ya, Mas. Dan itu dilakukan oleh Panti Manarul Mabrur sebetulnya ya. Ya, kita kan sudah dewasa, Mas. Memang mensejahterakan masyarakat itu ya tugas negara. Tapi kita kalau sudah mulai kecil sampai tua, masa kita mau bergendong terus kepada negara? Bagaimana kita bisa berjalan sendiri, bergerak sendiri, justru membangun kemanfaatan di lingkungan kita. Jadi sebetulnya panti, dalam hal ini Panti Manarul Mabrur itu adalah panti yang bergandengan dengan tangan dengan Sinsos ya. Harusnya ya, karena sama-sama menjalankan tugas yang sama, yang satu versi pemerintah, yang satu swasta itu sebetulnya gitu ya. Oke Pak, terakhir ada pesan-pesan buat masyarakat Pak terkait dengan panti kemudian pelayanan. Iya, terima kasih kami sampaikan ke saudara-saudara orang-orang baik di negeri ini. Apapun dukungan panjenengan semua, Anda semua sangat bermanfaat bagi kami dan keberlangsungan anak-anak didik kami yang ada di sini. Kami ingin generasi-generasi yang hari ini sedang tidak dikehendaki oleh sebagian orang tuanya, besok setelah dewasa mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi solusi bagi kehidupan ini. Kemudian kepada masyarakat yang hari ini punya masalah pergaulan dan lain-lain, untuk sementara memang mohon maaf kami belum bisa memberikan solusinya, terutama yang berhubungan dengan kehamilan dan bayi di luar nikah. Mohon cari sendiri solusinya, mungkin suatu ketika nanti ketika kami sudah layak untuk menambah bayi dan ibu hamil, kami akan menolong lagi. Oke, terima kasih Pak Roes. Ini update Pak Roes, informasi terbaru dari Panti Manarul Mabrur ya di Pudak Payung Semarang ini, yang selama ini dikenal oleh banyak orang panti yang sangat mulia karena menolong orang-orang yang lagi kesusahan, kebingungan Pak. Anak-anak milenial yang kebingungan akibat salah pergaulan itu sangat tertolong di sini. Meskipun di sisi yang lain ada yang menilai itu. Iya, pasti baik. Mas, pasti. Tetapi apapun itu di atas langit sana mungkin itu dianggap perbuatan yang mulia ya. Dan untuk sementara ini update-nya sementara stop Pak ya, karena mengikuti peraturan pemerintah. Dan tadi sudah disampaikan, bagi yang masih membutuhkan pertolongan Manarul Mabrur mungkin sementara silakan mencari solusi sendiri ya. Solusi yang lain saja. Dan ke depan harapannya Panti Manarul Mabrur ini bisa bekerja sama dengan Dinsos Pak ya, sama-sama mengentas masalah yang ada di masyarakat ya. Saya kira itu teman-teman, terima kasih.
atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan update ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Pak Rois, saya doakan Pak Rois sehat selalu. Ya, bebannya luar biasa ya, ngurusi anak orang begitu banyak dengan masalah yang macam-macam, tapi Pak Rois selalu sabar. Kemudian Panti Manarul Mabrur menjadi panti yang semakin ya berkah. Amin. Terima kasih, saya Abdan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.